Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami hormati Pak Zulkifli Hadi Imawan, yang saya hormati juga teman-teman yang berada di dalam kelas ini dan yang berada di Zoom juga. Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat. Amin. Diberikan rezeki dan biar semuanya semangat biar bisa masuk kelas. Mudah-mudahan semuanya bisa gabung di dalam kelas biar meramaikan kelas. Mas Gunawan mungkin sekali-sekali bisa bergabung dengan kita di sini. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan riba dalam perspektif Quran dan hadis. Maaf buat Pak Zul, mungkin nggak terlalu detail Pak, hanya beberapa yang bisa saya sampaikan di sini karena baru tadi malam jam 12:30 disiapkannya. Oke. Yang pertama, yuk terus sembunyi dia. Oh, ini dia. Hah? Ini terus sembunyi dia. Oh, itu dia. Yang pertama, riba secara bahasa berarti bertambah dan berkembang. Sedangkan dalam terminologi syar'i berarti tambahan nilai dari modal yang diambil pemilik kepada peminjam atau kreditor atas tempo yang diberikan. Menurut Ibnu Arabi, riba adalah sesuatu yang biasa dilakukan manusia Arab pada masa jahiliyah. Seseorang yang berjual beli dengan orang lain dalam tempo waktu tertentu. Setelah datangnya tempo, orang tersebut akan menagihnya, dan ketika tagihan tidak bisa dilunasi, maka orang tersebut akan melipat gandakan pokok hartanya. Maka dari segi bahasa, riba berarti tambahan atau kelebihan. Dari berbagai pengertian riba, dapat dipahami bahwa riba merupakan segala bentuk tambahan atau kelebihan yang diperoleh atau didapatkan melalui transaksi yang tidak dibenarkan secara syariah. Bisa melalui bunga dalam hutang piutang, tukar menukar barang sejenis dengan kuantitas yang tidak sama, dan sebagainya. Dan riba dapat terjadi dalam semua jenis transaksi malia. Dan di sini juga menurut Quraisyab juga menjelaskan bahwasan kata riba dari segi bahasa itu sama juga yang dijelaskan di yang terpampang di sini, bahwasannya itu adalah kelebihan. Kalau kita hanya berhenti pada mana kebahasan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an, bahwa jual beli sama saja dengan riba. Di sini ada beberapa kategori barang yang termasuk dalam ribawi. Menurut Ibnu Ar-Rush, berdasarkan ijma ulama, pada dasarnya ada 6 pokok barang yang menjadi unsur ribawi, yaitu pertama emas, kedua ada perak gandum, ketiga biji gandum, keempat kurma, kelima garam. Emas, perak, gandum, biji gandum, kurma, dan garam. Dasar ini sebagaimana disebutkan oleh sebuah hadis yang dikutip dari Ibnu Hajar, az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bis-syairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislam bimislin sawaan bisawain yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadzal asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Yang artinya, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair salah satu jenis gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam. Maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan atau tunai. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan atau tunai. Hadis riwayat Muslim nomor 1587. Nanti di slide selanjutnya akan dibahas mengenai pandangan ulama tentang maksudnya ada perbedaan sedikit mengenai barang-barang atau dasar 6 pokok barang yang menjadi unsur ribawi ini. Yang pertama, di sini akan saya jelaskan beberapa jenis riba. Riba yang pertama adalah riba fadli. Riba fadli merupakan al-fadl, merupakan sebuah bentuk tambahan yang diisyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenisnya atau barter dengan tanpa imbalan tambahan.
Yang kedua yaitu adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah menurut Said Sabiq merupakan tambahan yang diisyaratkan diambil kembali orang yang memberi pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Yang ketiga ada ribayat. Ribayat adalah kegiatan jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yang keempat, riba kordi. Riba yang terjadi ketika seorang meminjam sesuatu, baik itu uang, bahan makanan, benda berharga, dan lain-lain, kepada orang lain dengan syarat ada keuntungan atau tambahan yang harus diberikan kepada si peminjam. Di sini ada yang menjelaskan dasar hukum dan historinya ayat-ayat riba. Yang pertama, di sini menurut Quraish Shihab dalam Al-Quran kata riba diulang sebanyak 8 kali yang terdapat dalam 4 surah, yakni Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum. 3 surah pertama ayat Madaniyah dan yang satunya lagi itu adalah surat Makkiyah. Yang kita lihat di sini yang pertama adalah wama ataitum min riba liyar buah fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mut'ifun. Bahwasannya ayat pertama ini adalah ayat Makkiyah. Menurut Al-Maroghi, tahapan pembicaraan Al-Quran tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang homer atau minuman keras, yakni ada 4 tahap dalam pengharamannya. Yang kedua di sini dengan isyarat tentang keharaman riba, yaitu firman Allah, "Fabizulmim minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin wa hillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qatnuhu 'anhu wa aqlihim amwalan nasi bil batili wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima." Yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Dalam ayat ini Al-Quran masih hanya menyebutkan kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik-praktik riba. Yang seterusnya di sini dijelaskan lagi di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu ar-riba at'afa mudha'afatan wattaqullah la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian mendapat keberuntungan. Surah Ali Imran ayat 30. Dan yang terakhir, dan pada terakhir ini yang keempat yang sebagaimana terpampang di layar antum masing-masing, riba telah diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang mukmin, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tazlamun. Itu tadi 4 periode mengenai pengharaman ayat-ayat pengharaman riba. Yang di sini beberapa pendapat ulama tentang riba. Yang pertama di sini dari mazhab Hanafi. Dari mazhab Hanafi, ilat riba fazl yang sebagaimana tadi telah disebutkan, menurut ulama Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Dengan kata lain, jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas, seperti gandum dengan gandum, ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadl. Itu yang pertama mengenai riba fadl. Yang kedua, ilatnya riba nasi'ah. Nasi'ah adalah adanya salah satu dari 2 sifat yang ada pada riba fadl dan pembayarnya diakhirkan. Riba jenis ini telah biasa dikerjain oleh orang-orang jahiliyah
seperti seorang yang membeli 2 kilogram beras pada bulan Januari dan akan dibayar 2,5 kilogram beras pada bulan Februari. Contoh lain dari riba nasiah yang berlaku secara umum sekarang adalah bunga bank yang kita temukan di peminjaman di bank. Yang kedua, menurut pandangan mazhab Malikiyah, ilat diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harganya. Sedangkan mengenai ilat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasiah dan riba fadl. Ilat diharamkannya riba nasiah dalam makanan adalah sekadar makanan saja, makanan selain untuk mengobati. Baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat, makanan pokok, dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. Ilat diharamkannya riba fadl pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama. Alasan ulama Malikiyah menetapkan ilat di atas antara lain, apabila riba dipahami agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat saling menjaga, makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok kehidupan manusia, yakni makanan pokok seperti gandum, padi, jagung, dan lain-lain. Selanjutnya, pandangan dari mazhab Syafi'i, ilat riba pada emas dan perak adalah harga, sama seperti mazhab Malikiyah sebelumnya, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitu pula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. Makanan adalah ilat pada segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga. Pertama, sesuatu yang biasa kriteria berikut ditunjukkan sebagai makanan atau makanan pokok. Kedua, makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nas adalah kurma. Dikiaskan padanya seperti atin atau tin, buah tin, dan anggur kering. Ketiga, makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Ulama Syafi'iyah antara lain beralasan bahwa makanan yang dimaksudkan adalah untuk menyehatkan badan. Selanjutnya, pandangan mazhab Hambali. Pada mazhab ini terdapat 3 riwayat tentang ilat riba. Yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyah. Hanya saja ulama Hanafiyah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma. Riwayat kedua adalah sama dengan ilat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak, adalah pada setiap makanan yang ditimbang. Sedangkan pada makanan yang tidak dapat ditimbang, tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Demikian tambahan. Juga pada sesuatu yang tidak dimakan oleh manusia. Yang terakhir, pendapat dari mazhab Zohiri. Menurut golongan ini, riba tidak dapat diilatkan, sebab ditetapkan dengan nas saja. Dengan demikian, riba hanya terjadi pada barang-barang yang telah ditetapkan pada fikih di atas, atau yang disebutkan di sebelumnya, ada yang 6 barang pokok itu, yaitu 6 macam sebab golongan ini mengingkari adanya kias. Kesimpulan dari pendapat para ulama di atas antara lain, ilat riba menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah timbangan atau ukuran. Sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah makanan pokok dan makanan tahan lama. Dan menurut ulama Syafi'iyah adalah makanan tersebut. Syukron, cukup sekian dan terima kasih. Ya, ya, terima kasih, Fahri. Sebenarnya kita bisa diskusikan tentang riba, wa ma adraka ma riba. Ya, di bahasa kita, bahasa riba itu, terutama orang dekat laut itu ada namanya rob. Ya, di Lombok apa rob juga enggak ya? Rob, Hah? Rob, bukan prof. Laut, air laut naik, itu. Apa namanya di Lombok? Iya misal, iya misal, kalau kayak di Semarang itu kan dekat pantai, Nah, dekat pantai. Nah kalau pas rob, nah pas ini, maka banyak tergenang air jalanan di Semarang itu, yang pinggir-pinggir pantai. Nah, itu namanya rob. Robnya itu ya bertambah. Nah, roba yarbu riba itu roba yarbu riba. Nah, eh itu di di bahasa kita maksudnya. Jadi dari bahasa Arab gitu ya.
Roba yarbu riba. Nah, kalau menarik, kalau tadi kita amati, misal pandangan dohiri. Nah, orang dohiri itu tekstualis. Dan mereka karena pokoknya Quran hadis gitu ya, itu menolak kias. Jadi ketika menolak kias, itu berarti kan menolak hasil ijtihad, akal. Jadi tidak ada analisis, tidak ada ini. Gitu. Jadi, just pokoknya saklek sesuai dengan teks Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya ketika riba, misalnya di adzahabu bid dahab wal fiddah bil fiddah wal tamr bit tamr wal bur bil bur was sa'ir bis sa'ir wat tamru bil tamri wal milhu bil milhi yadan biyadin. Jadi ini berarti selain itu tidak ada. Misal adzhab emas. Jadi kalau uang ada nggak di hadisnya? Nggak ada. Berarti boleh. Misal biasanya kalau di Lebaran tukar uang kan. Kalau kemarin agak jarang itu. Karena ada larangan atau gimana ya. Yang 100.000 ditukarkan 10.000 nanti 90.000 gitu misalnya. Nah ini kalau katakanlah madhab lain haram. Ya, kalau madhab zahiri ya nggak apa-apa. Wong bukan emas, nggak ada hadisnya. Mau larang di mana? Nah, ya berarti nanti sama. Misal faradallahu rasul faradallahu zakatal fitri sa'an min tamrin aw qamhin aw sa'irin ya. Alal muslimin faradallahu zakatal fitri alal muslimin min dzakarin wa untha min hurrin wa 'abdin ya sa'an min tamrin zakatal fitri sa'an min tamrin aw qumhin aw sa'irin. Ini kan bahwa zakat fitrah yang Allah wajibkan itu berupa tamr kurma atau sa'ir tepung atau qamah ya. Ini nggak tahu bedanya qamah sama sa'ir apa? Ada bedanya nggak? Ya tinggal di sana. Hah? Atau kalau di sini tuh ada gandum, ada pati misalnya. Hah? Ada ada bedanya. Kalau pati dari telo. Iya, kayak dari hah? Dari sari tati tari telo itu. Jadi nggak boleh nanti zakat fitrah dengan beras, dengan uang, karena nggak boleh kias. Nah itu apa sakleknya madhab dohiri, yaitu kembali ke Quran dan hadis. Maka misal kalau ada istilah-istilah Quran hadis, apakah mengambil rujukan juga para ulama atau tidak ini. Nah, padahal istilah seperti yang kita kaji itu kan sudah diajarkan oleh Rasulullah. Misal lama ba'asa Rasulullah SAW Mu'ad ilal Yaman. Dan dia tanya apa? Bima tahkum bi kitabillah. Fa illam tajid fa bi sunnati Rasulullah. Kalau nggak ketemu lagi fa illam tajid ajtahidu ra'yi ya, bi ra'yi. Saya akan beristihad dengan akalku. Nah, ini adalah penggunaan akal ijtihad ini sudah dilegalkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga para sahabat pun melakukan banyak ijtihad. Para sahabat. Ya. Nah, nah, ini terkait riba juga seperti itu. Ya. Maksudnya kalau tadi dijelaskan misal ad-dahab bid-dahab wal fiddah bil fiddah. Ini nah ini ilahnya apa? Dicari ilah. Nah, ini kalau dalam usul fikih itu ada namanya apa ya? Manat apa?
ma, tahqiqul manat. Aku udah lupa pelajaran yang di bagian ini. Agak-agak susah. Saya belum murojaah lagi. Tapi tahqiqul manat, ya, mencari ilah. Ya, ini perlu analisis. Ya, salah di asyair, al-buru bil bir, ya. Asyair. Ini apa? Mereka diteliti secara dohirnya dulu. Emas. Emas itu adalah barang berharga. Kemudian barang untuk ya jual beli atau misal. Maka kemudian karena berharga itu disebut dengan samania, harta yang berharga. Maka segala sesuatu harta yang berharga itu dan punya nilai jual maka masuk kategori emas misal. Jadi dipikir oleh para ulama dulu. Begitu juga misal al-burru bil bur, tepung atau gandum. Nah, di orang-orang Arab makanannya gitu. Nah, mungkin ini akan berbeda dengan makanan di tempat lain. Kalau di Jordan itu makanannya apa? Tepung juga ya. Nah, Ais. Ya. Nah, itu di orang-orang Arab itu kan makanannya gitu gitu ya. Kalau Ais. komun itu hampir sama Pak, tapi kalau syair itu lebih kayak kayak pagi itu Pak yang masih, kalau komun itu yang udah kayak dalamnya Hmm. hampir sama nih itu Pak, tapi kayak beda tipe aja gitu, beda Oh. Atau berarti kalau kita itu ada apa? Nek masih ada ini namanya apa? Padi sing sek ana kulite jenenge apa? Gabah. Gabah. Nanti kalau udah diselap beras. Kalau udah dimasak nasi. Kalau yang sisa upo. Nah, kalau yang lembut lagi bubur. Nah, ini beda-beda ya. Lah ini apa? Aish, ya, aish. Jadi ya makanya kalau di Arab kita carinya mesti roti-roti gitu. Makanya di Jazirah Arab. Makanya pas saya di Sudan juga gitu. Cari nasi, wah langka sekali. Jarang, gitu, jarang kita temukan. Ya, kamu kalau disebut saya cari nasi itu maksudnya Anda Sin gitu. Kamu orang Cina gitu. Atau Asia gitu. Kamu orang Asia gitu. Didinya gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau mau makanan Arab yang deket agak murah ya di Atea. Pernah situ. Itu Atea full. Atea Condong Catur. Fari udah pernah situ, Fari. Fikri, Fikri. Di Asalam Pak, Asalam Timoho ada baru restoran Arab juga. Mana? Namanya Nah, Asalam sebentar. Pak di Timoho. Murah itu. Ace biasanya namanya kalau itu ya Tomis. Full Tomis. Roti Tomis itu ya full. Itu 17.000. Gede. Satu nampan itu. Full Tomis. Jadi maka kemudian para ulama mencari tahqiqul manat dan manatul illah. Ini dicari. Oh, di sana makanan pokok. Kemudian disebutlah kut. Ya, kut. Kutul bilad, makanan pokok. Kemudian as-sa'ir, tamar. Ini kan sesuatu yang bisa disimpan lama. Ya. Maka al-iddikhar, kut wal iddikhar. Bukan hanya kut saja, misal kalau kut, misal pisang, itu juga makanan kan? Atau tomat, itu kan juga makanan. Tapi bisakah disimpan lama? Nggak bisa. Nah, maka ada yang kemudian dikiaskan dengan al-qut wal iddikhar misal. Nah, ini sesuatu yang
menjadi makanan pokok dan juga bisa disimpan lama. Ini. Nah, misal beras, di sini beras. Maka beras 1 kilo, kalau saya nukar, itu ya juga harus saya 1 kilo, kamu 1 kilo. Bahkan meskipun berbeda jenis. Nah ini kadang kurang masuk akal juga ya. Jadi misal beras saya pandan wangi, katakanlah yang 1 kilo 14.000 misal. Yang satu beras biasa. Nah ini kalau saya mau menukar itu harus sama-sama. Kalau ini 1 kilo 1 kilo, padahal ini yang biasa katakanlah 12.000, ini 14.000. Harganya beda. Tetapi karena ini adalah satu jenis, nah ini di dalam fikih Islam, fikih klasik, maka itu